Ada sebuah kisah sedikit berhubungan dengan masalah keimanan. Saya ingin berbagi dalam masalah ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafa al-Aslami radhiyallahu anhu. Pernah dengar belum nama ini? Hah? Pengakuan yang jujur. Yang lain berarti yang diam sudah pernah dengar ya. Kalau kita voting lebih banyak yang sudah dengar, nggak usah cerita. Sudah dengar belum nama ini? Oh, berarti sudah sepakat. Bagus, berarti gampang orang Indonesia sepakat sebenarnya. Orang ini subhanallah jarang kenang namanya, tapi dia dinukil punya kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan. Dan kita tidak bisa sampai pada tingkat level iman ini kecuali kita tumpuk-tumpukin ibadah itu. Dari sholat terus, kenapa kita satu hari harus sholat 5 waktu? Kenapa enggak 5 waktu seumur hidup? Tiap hari. Kenapa setiap makan kita baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa setiap mau makan? Bahkan Abdullah bin Umar itu 1 gelas air bisa 10 kali bismillah, 10 kali alhamdulillah. Gitu. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa kalau mau tidur, setiap mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa? Karena kita butuh cas. Terus harus dicas. Handphone kita aja habis lobet. Dicas lagi baru bisa gitu. Nah itu cas semuanya. Gitu. Karena tumpuknya keimanan ini, amal soleh sehingga imannya sangat tebal. Dan sampai pada titik teman-teman saya sampai sekarang, kalau saya merenungi kisah ini, kayaknya sangat mustahil kalau saya pribadi bisa lakukan itu. Jadi ceritanya, dia diutus oleh Nabi SAW dengan 30 orang prajurit. Jadi 31 sama beliau. Pergi ke satu misi, brigade untuk menyerang satu tempat Romawi. Qadar Allah, ketangkap pasukan muslim ini, kalah. Ketangkap, diikat semua. Maka Raja Romawi, Kaisar Romawi bilang, saya dengar umat Islam ini punya keyakinan dan keimanan yang mengalahkan kuatnya gunung. Jadi walaupun mereka miskin, gak bisa dibeli dengan uang imannya. Apa saja gak bisa, pokoknya mereka siap mati untuk itu. Saya ingin mengetes, mau tahu betul gak itu? Maka Abdullah bin Hudzafa al-Aslami ini adalah pimpinan tadi pasukan itu ya. Dipanggil oleh Kaisar. Lalu Kaisar, ini orang Abdullah ini orang Badui dari padang pasir, orang miskin, bukan orang kaya. Kalau orang kaya mungkin masih ada alasan dia tidak tergoda, mungkin kalau kekayaannya masih lebih banyak. Ini orang miskin. Maka dia dipanggil, lalu Kaisar berkata begini, wahai Abdullah, kau tahu wilayah kekuasaanku? Waktu itu Romawi menguasai setengah dunia, setengahnya Persia. Romawi itu berkuasa mulai dari Asia Utara yang paling ujung, Turki ya. Turki, seluruh Eropa, seluruh Afrika. Jadi seperti L, dunia itu dikuasai. Sisanya itu selain Jazirah Arab, Afghanistan, Rusia ke bawah ini, Rusia. Bagi dua dulu. Ini namanya kerajaan Persia, ini namanya kerajaan Romawi. Yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum, mereka berperang, negara adik kuasa. Yang jelas Kaisar ini nangkap lalu dia bilang, hai Abdullah, kau tahu luasnya wilayahku. Aku ingin tawarkan kepada kamu satu hal. Kalau kau mau, aku langsung kasih. Panggil juru tulisnya, panggil semua saksi-saksinya. Kau tahu apa yang aku tawarkan? Kata Abdullah, tidak. Dia bilang, saya mau tawarkan kepada kamu setengah kerajaanku. Ini setengah ini Romawi, langsung kau ambil. Datangkan saksi-saksi kau jadi raja. Syaratnya kau murtad, masuk agama Kristen. Itu saja. Kalau kau masuk ke agamaku, setengah kerajaan punya kau. Ini orang miskin dari padang pasir, masuk Islam baru sekian tahun ini. Bukan kayak antum lahir dalam Islam. Maka jawaban dia apa? Jangankan kau tawarkan setengah kerajaanmu, hai Kaisar. Kumpulkan seluruh raja dunia ini, semuanya kasih ke saya kerajaannya. Saya sendiri jadi raja, semua jadi bawahan saya nggak akan tinggalkan agama ini. Ini tidak bisa keluar mulut jawaban ini kecuali dari orang yang luar biasa imannya, gitu ya. Tidak cukup di situ. Kaisar bilang sebentar, ada penawaran lain. Rupanya Kaisar Romawi itu punya seorang anak gadis terkenal sangat cantik, tinggi putih kayak kita sekarang orang bule. Karena orang bule, orang Romawi. Itu semua panglima perang, raja-raja dunia waktu itu suka mau menikah sama anak ini. Dikeluarkan anak perempuan itu, duduk di sebelahnya Kaisar. Kata Kaisar, plus setengah kerajaan anakku ini. Nikahi dia. Yang dikejar oleh orang di dunia dua ini, laki-laki. Jabatan dan harta serta wanita.
Anak laki-laki itu kalau mau cepat selesai kuliah bilang saja, nak kalau selesai kuliah ayah nikahkan kau, langsung semangat. Ini setengah harta, ini wanita. Dan tercantik lagi. Jadi kerajaan terbesar di dunia dapat wanita tercantik. Kata dia, kalau seandainya Kaisar, kau datangkan bukan cuma anak perempuan, seluruh anak-anakmu, keluargamu, wanita pun kau tawarkan semua tidak akan menggoyah imanku. Kaisar bingung, ini gimana caranya goyahkan imannya? Kerajaan nggak mau, ini nggak mau. Kata Kaisar, masukkan dia dalam penjara. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita teman-teman sudah tahu kalau nggak makan, seminggu pun mungkin lemas, tapi masih oke. Yang penting jangan nggak minum. Kalau haus ini berat, gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air semua hal itu bisa hidup, kan gitu. Maka kata dia Kaisar, masukkan penjara, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Kalau dia sudah lemas, laporin ke saya. Selama 3 hari gak makan, gak minum. Setelah itu Kaisar dilaporkan sama prajuritnya, sudah lemas nih Abdullah ini. Kata dia, coba masukkan ke penjaranya babi dan hamr. Tapi babi ini bukan babi biasa pinggir jalan, makanannya Kaisar. Dengan rempah-rempah, dengan piringnya, dengan aromanya gitu. Dengan khamr yang paling mahal. Masukkan, hidangkan di depannya dia. Dia sekarang dalam kondisi lapar sekali, haus sekali. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai 3 hari lagi ke depan, sampai membusuk dan menjamur daging itu, nggak disentuh sama Abdullah. Melapor pengawalnya Kaisar ini kepada Kaisarnya. Ini Abdullah nggak tergoyah imannya. Panggil kalau gitu, keluarkan dari penjara, diseret, sudah lemas sekali. Begitu tiba di depan Kaisar, kata Kaisar, kenapa kau tidak makan? Bukankah kau lapar? Dia bilang, demi Allah hai Kaisar, saya tahu di saat keadaan saya sekarang ini, itu babimu dan khamarmu sudah halal buat saya. Karena dalam keadaan darurat. Tapi saya tidak akan membiarkan kau menghina agamaku. Sekali haram, haram. Lebih jauh dari itu Kaisar buat. Kaisar bilang, kalau begitu, saya akan menghukum kau, membunuh kau. Tapi bukan mati biasa, mati yang luar biasa. Kau tahu bagaimana? Abdullah diam saja. Didatangkan periuk besar, isinya minyak panas. Minyak panas, mendidih. Lalu kata Kaisar, saya akan cemplungkan kau ke sini. Kau mau tahu bagaimana panasnya api ini? Minyak ini dipanasin sama dia. Memang itu untuk penyiksaan orang. Didatangkan prajuritnya Abdullah satu persatu. Itu begitu dilempar sama baju-baju perangnya, dilempar tiba-tiba dalam hitungan detik jadi tulang-tulang saja. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. 1 dilempar, 2 dilempar, sampai 30 habis semua. Lalu kemudian kata Kaisar, masuk gilirannya dia. Abdullah diseret, terus Abdullah nangis nih. Abdullah nangis nih. Netizen dari mata. Kata prajuritnya, dia udah nangis nih. Kata Kaisar, coba tanya, kenapa dia nangis? Mungkin dia sudah mau pindah agama sekarang, takut mau tidak makan berapa hari, mau dipasak. Lalu kata dia, Kaisar tanya kau, apa kau mau pindah agama? Dia bilang, tidak demi Allah. Saya menangis ini gara-gara saya menyesal cuma punya 1 nyawa. Harusnya saya punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Karena saya rindu ini mati syahid. Sampai dicemplungin mati syahid radhiyallahu anhu. Bisa seperti itu? Hah? Bagaimana bisa? Puasa Ramadan aja loyo.